Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mansur dari Paramount School Palembang. Sudah setahun lebih kita telah dilanda pandemi. Selain dampak ekonomi, dampak yang paling besar yang dirasakan adalah dampak pendidikan. Akhir-akhir ini kita bersyukur pemerintah telah memberikan sebuah kebijakan, yaitu PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, untuk sekolah-sekolah yang memenuhi dari PTMT tersebut. Oke, saya akan menceritakan sedikit pengalaman dalam pertemuan PTMT. Pertemuan terbatas, pembelajaran terbatas ini menurut saya memberikan suatu celah yang sangat menarik, memberikan kebahagiaan baik kami sebagai seorang guru, baik orang tua sebagai wali murid, dan juga sekolah juga tentunya. Ini adalah gerbang yang sangat membahagiakan buat kami. Kita memulihkan kembali, menyegarkan kembali pendidikan kita. Awalnya dari masa pandemi layu, kita mencoba menyegarkan kembali, menyiram kembali bunga-bunga yang telah layu itu, yang akhirnya yang kita harapkan nanti akan segar kembali. Untuk memulihkan pembelajaran masa PTMT, saya akan mencoba minggu yang lalu. Saya membuat sebuah pembelajaran. Jadi saya membuat sebuah ide, yaitu adalah karena pelajaran saya kebetulan adalah bahasa Inggris. Jadi saya membuat sebuah ide bagaimana saya melombakan sebuah proyek bahasa Inggris dengan sarana teknologi. Maka tercetuslah sebuah ide, yaitu mata pelajaran speaking. Mereka saya minta untuk membuat speaking dengan direkam dengan teknologi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah rekamlah speaking kalian, aktivitas sehari-hari, bebas boleh, terserah, tidak lebih dari 4 menit. Oke. Terus kedua, silahkan lakukan di luar ruangan. Tujuannya adalah kenapa harus di luar ruangan? Karena selama ini kalau daring, saya melihat mereka hanya di dalam kamar terus. Saya khawatir wawasan mereka tidak akan luas dan tidak fresh dalam pemikiran. Terus yang ketiga adalah silahkan berkolaborasi dengan orang tua, dengan saudara, sepupu, dan sebagainya. Tujuannya adalah generasi kita sekarang harus dididik bagaimana berkolaborasi dengan orang lain, tidak bekerja secara individu. Karena memang di masa depan kita membutuhkan generasi-generasi yang pandai berkolaborasi. Makanya saya silakan berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan ayah, ibu, nenek, kakek, dan sebagainya, memegang kamera, dan silakan, ya terserah. Silahkan munculkan kreativitas kalian, oke, dengan konten dan sebagainya. Terus kedua, ini adalah mengandung pembelajaran yang namanya mandiri juga. Ya, ada yang mereka merekamnya di dalam kamar karena malu, yang merekam sendiri, oke, tidak masalah. Ada yang mereka juga merekamnya di dalam gudang. Terus mereka juga melatih program ini adalah untuk keberanian. Ya, awal-awalnya mereka mungkin jarang tampil. Sebelum kita lombakan dari sisi sekolah, antar sekolah, kita harus lombakan mereka antar kelas. Inilah sebagai ajang pelatihan juga. Pertemuan ketiga adalah silahkan nanti hasil rekamannya dikirim ke saya. Nanti akan saya upload semuanya di YouTube saya dan akan saya lombakan. Nanti yang akan menang akan mendapatkan hadiah sertifikat yang bertanda tangan kepala sekolah dan juga subject teacher. Tentunya adalah saya sendiri. Dan syukur hasil-hasilnya boleh kalian nonton di YouTube saya. Ada sekitar, bahkan di akhir-akhir saya hitung ada 21. Syukur, alhamdulillah. Bagaimana usaha mereka? Oke, silahkan mencari yang like paling banyak. Oke, seperti biasa, carilah like paling banyak. Akhirnya mereka dalam 1 minggu itu berusaha untuk membangun relasi dengan teman-teman dekat. Coba dong like
video saya, coba dong like video saya. Ini melatih untuk membangun relasi. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik, bagaimana mereka mempromosikan diri dengan baik. Karena skill-skill ini juga dibutuhkan di masa depan. Meskipun hanya project sedikit dan mereka nggak merasa bahwa itu adalah ada tujuan yang saya berikan. Oke, akhirnya hasilnya sangat luar biasa. Pemenang juara pertama itu yang menonton lebih dari 1000, ya 1,6. Pemenang juara kedua 1,4. Setelah saya tanya, bagaimana usaha kamu bisa sampai mendapatkan 1,6 dan sebagainya? Like-nya paling banyak. Orang tua mengatakan, "Sir, saya bekerja sama kawan-kawan untuk menge-like video anak saya. Saya punya teman gereja, sekolah minggu, ya, untuk menge-like dan sebagainya, relasi arisan dan sebagainya." Ternyata proyek yang kecil ini membangun relasi yang sangat besar antara orang, antara siswa, antara teman sebaya, dan itu tidak bisa saya bayangkan sebelumnya. Oke, dari kriteria kita tersebut, kita telah mendidik anak-anak kita. Oke, yang pertama adalah kreativitas. Yang kedua adalah kolaborasi. Bagaimana membangun kolaborasi sama orang lain. Karena dulu kita dididik hanya kompetisi individual. Individual itu saya menilai kurang bagaimana membangun relasi dan kolaborasi. Karena dia antara menang dan kalah, hidup dan mati, win and lose. Tetapi bagaimana kalau dia misalnya menang, yang lain akan menangis. Tapi kalau kolaboratif, misalnya kita menang, yang membantu semuanya juga akan berbahagia. Terus yang ketiga adalah melatih mereka antar kemandirian. Kemandirian dalam sisi ide. Aduh, apa yang harus saya sampaikan? Aduh, saya tempatnya di mana? Mereka berpikir secara keras untuk menang. Oke, yang ketiga adalah mereka melatih untuk keberanian. Oke, ini yang manfaat yang saya terima dan reaksinya saya terima secara refleks. "Sir, saya gak pernah masuk YouTube, baru kali ini masuk YouTube." Dan mereka sangat senang sekali dan mereka siap untuk lomba yang akan datang, yang akan saya adakan. Yang salah satunya adalah nanti akan berciri khas tentang tradisional lokal. Jadi salah satunya mereka harus upload video dan sebagainya yang harus mengenakan baju adat dan busana lokal seperti yang saya pakai sekarang ini. Oke, semoga kisah ini akan menginspirasi guru-guru yang lain. Oke, pandemi bukan halangan kita untuk tidak berkreasi. Pandemi bukan halangan kita untuk berkolaborasi atau mungkin berkreativitas dengan ide-ide pembelajaran. Ya, banyak ilmu yang telah kita terima masa pandemi. Masa pandemi ini juga ada hikmah yang sangat luar biasa. Kita diajari teknologi, kita diajari media pembelajaran, kita diajari bagaimana berinovasi yang sebelumnya belum pernah kita adakan. Karena memang inovasi yang sebelumnya kita terima secara offline, yang menggunakan kertas, menggunakan spidol dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi kalau tidak ada siswa? Oke, seperti masa pandemi, kita harus searching bahan-bahan yang sebelumnya belum pernah kita searching sebelumnya. Oke, semoga kisah ini dapat menginspirasi guru-guru se-Indonesia. Ya, kesulitan kita ada kesulitan kita bersama, tapi bukan untuk dikeluhkan, tetapi ini ada sebagai cambuk untuk maju. Baik, kita tidak akan berlari kalau kita tidak dicambuk. Tuhan telah menyambut kita dengan suasana yang sangat sulit, dengan datangnya pandemi. Entah tidak tahu apa hikmahnya setiap diri kita. Tetapi secara global, saya pribadi telah mendapatkan dampak positif luar biasa dari pandemi ini. Saya lebih maju, saya lebih belajar lebih, dan saya lebih care terhadap yang lain. Terima kasih. Tetap semangat guru Indonesia, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.